Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BPS, semoga teman-teman di sini yang belum tes ya bisa terbantukan dengan soal-soal yang sudah aku bikin hari ini. Nah, di dalam soal ini aku sudah juga bikin pembahasannya dan kalian bisa ingat-ingat soalnya, siapa tahu soal yang aku bikin ini masuk ke dalam soal tes kompetensi kalian nanti. Kita langsung ke soal yang pertama. Bila semua X adalah A, sebagian X adalah B. Jadi, di sini ada pilihan ganda ya. Jadi kalian bisa pilih yang menurut kalian benar. Boleh di pause dulu, kalian jawab dulu sesuai dengan jawaban kalian. Nanti ada pembahasan setelah soal ini. Baik, langsung ke pembahasannya. Pernyataan bila semua X adalah A, sebagian X adalah B bisa diuraikan sebagai berikut ya. Semua X adalah A, sebagian dari X adalah B. Jadi kesimpulannya adalah semua X yang bukan B adalah A. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B ya. Semua X yang bukan B adalah A. Oke. Ini logika ya. Langsung soal yang kedua. Semua baju yang laku adalah baju yang diberikan diskon. Sebagian baju di toko Siwi tidak laku. Kesimpulannya, oke, kalian boleh di pause dulu ya. Jawaban kalian apa? Semoga aja jawabannya sama kayak jawaban aku ya. Nah, pembahasannya langsung di sini. Jadi kita uraikan dulu premis-premisnya ya. Ada dua premis. Semua baju yang laku adalah baju yang diberikan diskon. Sebagian baju di toko Siwi tidak laku. Dari premis pertama dapat disimpulkan bahwa semua baju yang laku diberikan diskon kan. Namun premis keduanya menyatakan sebagian baju di toko Siwi itu nggak laku ya, tidak laku. Dengan informasi yang ada, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa semua baju di toko Siwi diberikan diskon atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah yang C, sebagian baju di toko Siwi itu laku ya, karena sebagian lagi diskon, sebagian lagi itu tidak laku, seperti itu ya. Oke, di C ya, yang ini ya. Lanjut ke soal nomor 3. Seluruh pegawai bersifat ex office. Semua penghuni barak adalah pekerja. Jadi jawabannya apa nih? Semua pekerja adalah penghuni barak, semua mantan petugas adalah penghuni barak, semua penghuni barak adalah purnawirawan. Nah, ini udah nggak nyambung ya. Sebagian penghuni barak adalah bukan pegawai lepas, dan yang E, sebagian bukan pegawai lepas adalah pekerja. Jadi mari kita bahas ya. Di sini ada dua premis. Seluruh pegawai bersifat ex office, semua penghuni barak adalah pekerja. Dari premis pertama, seluruh pegawai bersifat ex office, kita tidak bisa secara langsung ya menghubungkan mereka dengan penghuni barak. Namun dari premis kedua, semua penghuni barak adalah pekerja. Jadi kesimpulannya semua pekerja adalah penghuni barak. Oke. Lanjut soal berikutnya, mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Ini ya, Borobudur, pencaksilat, Monas, batik atau karate. Ini gampang, dari sini aja udah kelihatan kalau Borobudur sama Monas tuh kayak tempat wisata gitu kan. Kalau pencaksilat sama karate itu ya sama-sama sejenis, jadi yang beda tuh batik ya. Kalau jawaban aku ya yang batik. Oke. Lanjut soal logika lagi. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan tetapi pandai berhitung. Kesimpulannya langsung ke pembahasan ya. Jadi ada dua premis ya tadi ya. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan tetapi pandai berhitung. Dari premis pertama kita tahu bahwa semua murid yang pandai berhitung juga sopan. Nah, premis kedua menyatakan Asnan tidak sopan tapi pandai berhitung. Nah, kira-kira apa nih kesimpulannya? Bingung ya. Jadi kalau aku ya, kunci jawaban dari aku itu yang A. Asnan adalah seorang murid yang pandai berhitung gitu ya. Nah, ini ada tembakau, rokok, kanker. Jadi dia ini kayak gini loh teman-teman, kita mikirnya. Ini kan tembakau ini bisa dibikin jadi rokok. Rokok ini kalau kita pakai bisa menyebabkan kanker. Nah, kayak gitu loh. Jadi kalau ini apa? Kelapa itu kalau dipakai bisa jadi minyak bisa jadi menggoreng, bisa masuk akal juga ya. Kemudian kayu kalau dipakai bisa buat jadi arang bisa jadi masak ya. Oke, masuk juga. Nah, terus ini ada benang bengkok enggak ya? Kalau kambing jadi sate bisa darah tinggi. Sebenarnya enggak juga ya, kambing sate darah tinggi ya. Terigu jadi kue jadi makan. Nah, ini bisa. Jadi A, B, E itu bisa semua. Kira-kira yang mana kira-kira ya? Kalau dari yang aku jawabannya gini.
Kalau yang A ini kelapa diolah menjadi minyak yang digunakan untuk menggoreng, ya kan? Sebentar kita baca dulu bagian atas. Jadi tembakau rokok kanker adalah tembakau penyebab kanker yang berhubungan dengan rokok gitu ya kesimpulannya. Jadi kayu arang memasak, kayu diubah menjadi arang yang digunakan untuk memasak. Oke. Benang bengkok pakaian tidak ada hubungan. Kambing sate darah tidak ada hubungan. Kue terigu digunakan untuk membuat kue yang kemudian dikonsumsi gitu ya. Nah, jadi pilihan yang paling mendekati pola hubungan dalam contoh tersebut adalah yang B ya. Jadi kayu jadi arang buat jadi masak gitu. Kalau aku jawabannya yang B. Nah, kemudian ini juga masih penalaran juga ya. Analogi atau logika ini. Oke, kita baca langsung soalnya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Nah, ini kalau aku pakai oret-oret ya. Jadi A di akhir acara. Jadi ditulis paling akhir. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A. Tetapi bukan sebagian surat pembuka. Surat C dan D dibaca berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Nah, lo. Surat A, surat B, surat C, surat D, atau surat E yang mana? Oke, langsung ya ke pembahasan. Kita uraikan dulu informasinya ya. Surat A dibaca menjelang akhir ya. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A. Oke, ini tadi. Jadi berdasarkan informasi yang diberikan, surat B sebelum surat A. Baru surat E, baru surat C, surat D. Surat A menjelang akhir. Jadi jawaban yang tepat tuh surat B ya. Yang paling tepat, yang paling awal tuh surat B. Oke ya. Nah, ini deret aritmatika ya. Jadi teman-teman harus paham apa sih namanya? Kalau misalnya 48 titik-titik 64 124 128 ini mah gampang banget ya ampun. 4 kali 2 8, 8 kali 8 64. Tapi dia di tengah-tengah sini, woi, berapa ya? Oke, kita langsung ke pembahasan ya, teman-teman ya. Nah, di sini dalam urutan angka yang diberikan terdapat pola ya. Memang kalau deret aritmatika itu ada polanya. Ya tidak langsung terlihat tetapi dapat ditemukan dengan melihat rasio antar angka yang berurutan. Nah, jadi di sini kan dari 4 ke 8 itu melompat ke 64, kemudian ke 128. Terdapat penggandaan yang terjadi antara angka-angka tersebut. Jadi 4 kali 2 dapat 8. 8 kali 8 dapat 64. 64 kali 2 128. Jadi dengan pola ini jadi 8 kita kali 2 dapat 16. Ya kan? Jadi udah 16 32 kayak itu ya. Oke, cukup ngerti ya, semoga aja ya. Karena yang pilihan 16 itu cuma satu ini. Jadi kalau 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 gitu. Oke, cukup ya. Semoga aja mengerti jawabannya ya, teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. 1/4 dibandingkan dengan 3/5 adalah 1 sampai 3, 3 lawan 20, 5 lawan 12, 3 lawan 4, 5 lawan 4. Gila. Apa nih jawabannya? Bingung ya. Nah, jadi ini pembahasannya. Untuk membandingkan dua pecahan, kita dapat mengubah keduanya menjadi pecahan penyebutan yang sama, 1/4 dan 3/5. Untuk ini tadi ya. Kan 1/4 3/5. Kalau kita tulis tuh jadi kayak gini, kayak pecahan apa ini nih bilangnya. Untuk mendapatkan penyebut yang sama, kita bisa menggunakan metode perkalian silang. Jadi 1/4 dikali 5/5, dapatnya 5/20 ya. Sehingga 1/4 setara dengan 5/20. Sekarang 3/5 setara dengan 12/20. Jadi perbandingan antara 1/4 dan 3/5 adalah 5/20 dibandingkan dengan 12/20. Maka jawabannya 5 lawan 12. Ini baru. Teman-teman di sini yang bingung dapat 12/20 dari mana? Ini ya, 1/4 kan sama-sama dikali 5/5, sama-sama penyebut pembilangnya sama. Nah, 3/5 ini sama, kita kalikan 4/4, nggak ditulis di sini. Jadi 3 kali 4 dapat 12, 5 kali 4 dapat 20. Jadi 1/4 dan 3/5 adalah 5/20 dibandingkan dengan 12/20. Jadi 5 lawan 12. 20-nya kan sama di bawahnya gitu loh. Ya, semoga mengerti ya. Oke. Pak RT mendapat sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kilo. Beras dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap warga memperoleh beras sebanyak berapa kilo? Aduh, soalnya ya lebih sulit daripada soal CPNS. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas.
Jadi jumlah total beras dari Pak RT tadi, ini ada rumusnya ya. Total beras jumlah karung kali berat per karung sama dengan 8 dikali 50 sama dengan 400 kilo. Beras tersebut dibagikan kepada 20 orang warga. Untuk mengetahui berapa banyak beras yang diterima setiap orang, kita bagi total beras dengan jumlah orang yang menerima. Jadi beras per orang nih, jadi total beras tadi kan 400 kilo dibagi 20 sama dengan 20 kilo. Oke, gampang sih. Cuma tadi dari soalnya aja kayak sulit ya, tapi setelah dikerjakan tidak begitu sulit. Oke. Soal yang berikutnya, untuk menyelesaikan sebuah apartemen membutuhkan waktu 80 hari. Jika menggunakan 14 pekerja, berapa waktu yang dibutuhkan jika pekerja ditambah menjadi 28 orang? Mah, ini mah gampang. Ini kan 14 pekerja, 80 hari. Kalau 28 ini kan kelipatan 2-nya dari 14 ya kan. 14 kali 2 kan dapatnya 28. Jadi 80 bagi 2 sama dengan 40. Kalau aku sih gitu ngitungnya. Kita lihat ya pembahasannya ya. Ya, sama kan? Jika 14 pekerja itu membutuhkan 80 hari, maka 28 pekerja membutuhkan berapa hari? Jadi, jika pekerja 2 kali lipat, waktu menjadi setengahnya, ya kan? Jika jumlah pekerja bertambah menjadi 28, waktu yang dibutuhkan adalah setengah dari 80 hari. Tinggal 80 bagi 2 deh, 40 hari. Oke, C ya jawabannya, insyaallah. Nah, itu tadi 10 soal ya untuk teman-teman, semoga saja membantu. Nanti akan ada soal lagi yang akan aku upload. Semoga juga soal-soal yang aku bikin ini masuk ke dalam tes kalian dan membantu kalian untuk lulus menjadi mitra BPS tahun 2024. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, dan share.